Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Dengan saya di sini Khofifah Kania Auliani, mahasiswa aktif semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan di samping saya terdapat Bapak Maulana Malik Ibrahim selaku pemilik pondok pesantren dari pondok pesantren An-Najma. Kalau begitu, di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku pemilik pondok pesantren yang bisa dikategorikan sebagai tokoh agama di sekitar lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi persyaratan penugasan dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali karena telah sempatkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Tanpa perlama lagi, saya akan bertanya kepada pertanyaan nomor 1. Menurut Bapak, bagaimana realita kondisi masyarakat Muslim saat ini? Untuk realita masyarakat Muslim saat ini, alhamdulillah kalau di Indonesia semakin kesini toleransi masyarakat semakin tinggi. Kemudian untuk pertengkaran, pertikaian, perdebatan, masalah-masalah keagamaan juga semakin minim. Artinya pemahaman masyarakat terhadap agama Islam semakin baik dan semakin mapan, sehingga kondisi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia menurut hemat kami semakin baik dan semakin berkualitas. Akan tetapi kalau kita perluas sekupnya, kalau di skala dunia kita tahu bersama saat ini eskalasi politik di Timur Tengah, terutama pasca Israel menyerang negara Iran, di mana Iran merupakan salah satu negara Islam dengan mainstream Syiah, sehingga menyebabkan eskalasi politik di Timur Tengah memanas. Kita bisa ketahui bersama bahwasanya Islam khususnya di Timur Tengah memang sejak dahulu kala sampai detik ini menjadi pembahasan yang menarik, karena mulai dari agresi Israel ke Gaza, Palestina, sehingga menyebabkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Akan tetapi umat Islam juga mau diakui atau tidak saat ini lemah, dengan bukti tidak mampu menyelesaikan dan tidak mampu menstop agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, sehingga menyebabkan kematian yang sangat banyak, hampir tembus 60.000 jiwa umat Islam di Palestina. Namun secara garis besar semakin kesini, menurut hemat kami, Islam semakin baik, Islam semakin toleran, Islam semakin berkualitas. Walaupun dalam tanda kutip untuk power skala dunia diakui atau tidak, Islam masih lemah dibandingkan dengan negara-negara Barat, negara adidaya khususnya Amerika Serikat. Sekali lagi, bagaimana kondisi umat Islam saat ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Alhamdulillah bagi Bapak sendiri umat Islam semakin lama semakin membaik, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam konflik internasional masih terdapat polemik yang melibatkan Islam seperti itu Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kondisi pemuda Muslim di lingkungan Bapak saat ini? Pemuda Muslim di lingkungan Pondok Pesantren An-Najma di Banaran, alhamdulillah wa syukurillah, sangat-sangat baik. Mereka sangat excited ketika diajak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, guyub rukun. Kemudian pemuda di sekitar Pondok Pesantren An-Najma alhamdulillah hampir dipastikan
zero kriminal. Jadi alhamdulillah sekali keagamaan, kemudian budaya-budaya keislaman, kemudian tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh para leluhur kami tetap dijaga oleh pemuda-pemuda di sekitar pondok pesantren An-Najmah. Local wisdom tetap dijaga, kemudian hukum-hukum yang ada di dalam ajaran Islam tetap dipertahankan, tetap diaplikasikan, diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemuda muslim, muslimah di lingkungan pondok pesantren An-Najmah alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Apa pesan Bapak selaku Ustadz untuk para pemuda muslim zaman sekarang, Pak? Pesan kami tetap rajin belajar, kemudian kita harus mampu cepat beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun, utamanya di tengah kemajuan teknologi artificial intelligence, sehingga kita juga harus melek teknologi. Intinya kita harus cakap dalam imtak iman dan takwa, dan cakap dalam iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan hanya transfer of knowledge saja, tapi kita harus tetap transfer of value, nilai-nilai yang ada harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rajin belajar. Baik, terima kasih pesan yang sangat insightful sekali dari Bapak. Dan kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu apa harapan Bapak untuk umat Islam di Indonesia? Harapan kami untuk umat Islam di Indonesia, kita harus meningkatkan kualitas dan mutu. Umat Islam harus berkualitas, umat Islam harus bermutu. Paling tidak umat Islam di Indonesia minimal pendidikannya harus S2 kalau bisa, sehingga ke depan umat Islam yang ada di Indonesia semakin berwibawa, semakin dihargai oleh dunia internasional karena pendidikannya sangat-sangat tinggi, pendidikannya luar biasa, kemudian ditambah iman dan takwa yang kuat. Itu mungkin harapan kami untuk umat Islam di Indonesia, minimal ya sarjana lah, S1. Karena kalau sudah berilmu, kita yakin barang siapa yang mempunyai ilmu, maka apapun yang dia inginkan terkait urusan dunia akan mudah dicapai. Dengan ilmu, apapun yang dia inginkan yang berhubungan dengan akhirat juga akan mudah digapai. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasul, barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka juga dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka juga harus dengan ilmu. Ilmu adalah Islam, Islam adalah ilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Malik atas pesan dan juga perspektif Bapak yang jelas sekali, sangat insightful, dan saya juga mendapat banyak ilmu dari Bapak walaupun hanya sekilas bertemu. Untuk saat ini kami akhiri wawancara pada video ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam kata-kata dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.